Republik Arab Mesir memiliki banyak jejak peninggalan sejarah peradaban Islam dan perjuangan revolusi kemerdekaan masa lalu. Salah satunya di Kairo, sejumlah situs bersejarah terus dilestarikan untuk keperluan pendidikan dan pariwisata yang bebas dikunjungi masyarakat internasional. Di wilayah distrik timur Kairo, tepatnya di Nasr City, berdiri bangunan ikonik Memorial Prajurit Tak Dikenal. Bangunan berbentuk piramida ini dibangun Presiden Anwar Sadat pada 1947 dan diresmikan pada Oktober 1948. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada warga Mesir dan Arab lainnya yang gugur dalam masa Perang Yom Kippur pada 6-26 Oktober 1973. Perang memperhadapkan Israel dengan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah. Menariknya, bangunan ini juga sering disebut sebagai Monumen Anwar Sadat. Dikarenakan jasad sang presiden Mesir turut dimakamkan di lokasi ini, pasca tewas diberondong 4 peluru dalam parade militer peringatan Perang Yom Kippur pada 6 Oktober 1981. Anwar Sadat ditembak tentara anggota Jihad Islam lantaran kecewa dengan sikap Mesir yang memutuskan berdamai dengan Israel dalam persetujuan Camp David pada 1979. Persetujuan Camp David merupakan inisiatif perdamaian negara Arab pertama dengan negara Yahudi. Kairo juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Imam Syafi'i. Makam salah satu di antara 4 imam mazhab ini terletak di Jalan Qadariyah, Komplek El Imam El Safei, Kairo. Kita sekarang lagi berada di makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad Al-Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Di mana beliau lahir di Gaza di Palestina ya. Kemudian di sisa umurnya beliau menghabiskan waktunya di Mesir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah dan beliau tepat dimakamkan di belakang saya. Imam Syafi'i terlahir dengan nama Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam yang membangun mazhab ketiga serta meletakkan dasar ilmu ushulil fikih juga dikenal sebagai pemuka ilmu tafsir dan ilmu hadis. Pada umur 2 tahun, ibunda Imam Syafi'i berhijrah ke Mekah. Pada umur 2 tahun Imam Syafi'i, beliau sudah berhijrah ke Mekah. Dan kemudian pada umur 6 tahun, dia sudah dapat menghafal Al-Quran Al-Karim. Pada umur 13, Imam Syafi'i, beliau berhijrah ke Madinah untuk bermulazamah kepada Imam Malik. Kemudian setelah beliau bermulazamah pada masyayikh di Madinah, beliau berpindah ke Baghdad. Beliau bermulazamah kembali kepada syekh-syekh, kepada masyayikh untuk memperdalam fan ilmu. Di Baghdad pula beliau mengembangkan ilmu usul fiqh terutama, sampai beliau menulis suatu kitab yang bernama Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini termaksud yaitu Qaul Qadim atau yang biasa kita ketahui yaitu pendapat Imam Syafi'i tentang pendapat lama. Setelah dari Baghdad, beliau melanjutkan studinya dan mempelajari ilmu kembali di Mesir. Keseluruhan aktivitas beliau dijalankan di sejumlah tempat, mulai dari Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, kemudian hijrah ke Mesir tahun 199 Hijriah. Di Mesir, Imam Syafi'i merevisi kitabnya yang dikarang di Baghdad yakni Qaul Jadi. Beliau menyebarluaskan mazhab jadidnya hingga wafat di Mesir pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Setelah dari Baghdad, beliau melanjutkan studinya ke Mesir. Setelah ke Mesir, beliau bermulazamah kembali kepada syekh-syekh dan masyayikh di Mesir, sampai beliau mendapatkan pendapat-pendapat baru, ilmu-ilmu baru, hingga beliau membuat atau menciptakan mazhab baru yang dikenal juga dengan mazhab jadid, yakni mazhab yang kita kenal pada saat hari ini, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Tak jauh dari lokasi makam Imam Syafi'i terdapat kubur Imam Waqi Al-Jarrah. Beliau adalah salah satu guru yang turut membimbing Imam Syafi'i dalam menguatkan hafalannya. Satu ketika, Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi karena sulit mengulang hafalannya dengan cepat seperti biasanya. Imam Waqi menyuruh Imam Syafi'i merenungkannya kembali untuk mengingat adakah dosa
yang dilakukannya. Imam Syafi'i teringat bahwa tanpa sengaja beliau pernah melihat mata kaki seorang wanita saat hendak menaiki kendaraan. Setelah itu beliau memalingkan wajahnya. Imam Waqi berkata bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Kemudian Imam Waqi menasihati kepada Imam Syafi'i yang dalam baitnya akhbarani bi anal ilma nur, bahwasanya ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asyi, dan ilmu itu, cahaya itu tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Intinya, apabila kita ingin belajar, apabila kita dalam kondisi belajar, ketika kita ingin mendapatkan suatu cahaya yaitu berupa ilmu itu tadi, kita tidak akan pernah dapat cahaya tersebut apabila dalam diri kita ada suatu kemaksiatan. Maka tinggalkanlah maksiat agar kita dipermudah dalam segala hal. Di kompleks pemakaman yang sama terdapat makam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama asal Ashkelon, Palestina, lahir di Mesir pada 18 Februari 1372 dan meninggal di Kairo pada 2 Februari 1449. Beliau dikenal sebagai ahli fikih yang kredibel, pernah menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Syafi'i, dan diberi gelar Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Beberapa kitabnya yang fenomenal adalah Bulughul Maram serta Fathul Bari yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Sahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Berjarak sekitar 5 menit menggunakan kendaraan, terdapat masjid dan makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amru bin Ash. Makamnya persis terletak di samping kanan pintu masuk masjid. Amru bin Ash lahir di kota Mekah dan wafat di Fustat, Mesir 6 Januari 665 Masehi. Terkait makam Amru bin Ash, sebenarnya masih ada ikhtilat di kalangan ulama. Selain di kompleks Sayyidah Aisyah ini, beliau juga diperkirakan dimakamkan di daerah Muqotam. Menengok masjid ini tampak sederhana dengan balutan desain gaya kubisme yang klasik dan terpelihara, dilengkapi satu kubah dan menara yang menjulang tinggi. Masjid ini menyimpan banyak catatan sejarah penaklukan wilayah Mesir di era Khalifah Umar bin Khattab. Atas inisiatif pribadi, Amru bin Ash melakukan pembebasan wilayah Mesir dengan mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan Persia pada akhir tahun 639 Masehi. Masjid ini menjadi saksi kepemimpinan Amru bin Ash sebagai gubernur pertama Mesir yang berlaku adil kepada semua kalangan, melepaskan masyarakat dari penjajahan dan keterindasan kekuasaan Kaisar Romawi dan pemimpin Kisra yang berlangsung ratusan tahun. Amru bin Ash dan pasukan menghadirkan makna baru dalam kehidupan masyarakat Mesir dengan bobot kalimat tauhid, hingga masyarakat Mesir bisa menjalani hidup dalam keadaan merdeka, sejahtera, adil, dan memegang teguh prinsip Islami. Tepat di belakang saya, yakni ada masyhad sahabat Nabi yang bernama Amru bin As. Siapakah Amru bin As ini? Amru bin As adalah sahabat Nabi yang mengikuti banyak peperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Amru bin As adalah mantan gubernur dari Mesir pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau dengan kekuatan iman dan takwanya berani untuk mengajukan diri untuk menaklukkan Mesir, dan akhirnya pada tanggal 21 Rabiul Awal tahun 20 Hijriah, Amru bin As berhasil menaklukkan Mesir. Peninggalan sejarah lain yang turut menjadi target wisatawan mancanegara adalah Masjid Al-Rifai yang terletak di Midan Al-Qal'a berdekatan dengan Benteng Kairo. Masjid dibangun dalam 2 fase selama periode 1869 dan rampung pada 1912. Masjid dibangun sebagai bagian dari rencana penguasa Mesir abad ke-19 untuk memodernisasi ibu kota dan menyambut tahun-tahun kejayaan sejarah Islam Mesir. Desain masjid dipengaruhi arsitektur periode Mamluk yang terlihat pada kubah dan menara yang menjulang tinggi. Masjid berbentuk persegi panjang dengan luas sekitar 6.500 meter persegi. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tempat pemakaman Hoshyar Kadin dan putranya Ismail Pasha.
Selain itu juga berderet makam sejumlah anggota keluarga kerajaan Mesir lainnya, termasuk Sultan Hussein Kamil, Raja Fuad I, dan Raja Farouk. Di sini juga terdapat makam Syah Iran Muhammad Reza Pahlavi yang meninggal di Kairo dan dimakamkan pada Juli 1980 setelah terjadi revolusi Iran. Dari Kairo, Mesir, Tim Liputan Tawaf TV.